You have to love yourself as it is. Lo nggak bisa, tapi hidung gue begini gitu setengah mati. Lo operasi plastik pakai ember bekas siapa gue nggak tahu ya kan, nyari plastik gitu nggak kelar-kelar gitu. You just, that's the way you are, love it. Gue membuktikan bahwa 10.000 lo nih nyekolahin anak orang. This is me. Dengan plus minusnya. Karena lo fokusnya cuma membahagiakan orang. Sementara orang yang sebenarnya sayang sama lo, gak bisa sayang sama lo cuman karena dia nurut sama lo doang nih gitu. Menurut gue. Kan gue agak oto ya. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Gue dari dulu terbiasa untuk treat setiap hari tuh kayak hari terakhir gue. Karena kita bukan dan aku dan abis syuting ini kita mati juga bisa loh. Ya. Makanya awal tahun ini kan gue ngeluarin hashtag baru tuh bareng anaknya Wijituko, jangan mati sebelum berguna. Melanie sempat ngeluarin hashtag jangan mati sebelum berguna. Wow, ini menarik banget nih untuk gua tanyain. Gua pengen nanya sama Melanie, Mel, lu tuh udah berguna belum sih sebenarnya? Berguna. Dan lu berarti udah siap untuk mati? Anytime. Wow. Ya emang terus kita nggak bisa ngatur juga. Gue nggak punya WhatsApp-nya Tuhan. Gue nggak tahu, gue nggak bisa nge-DM dia. Great people, ini pertanyaan yang udah gue simpen sebenarnya yang tadi itu. Hashtag jangan mati sebelum berguna. Dan gue pengen nanya Melanie, lu udah berguna atau belum? Dia bilang sudah. Dan lu sudah siap untuk mati? Dia bilang anytime. Kalau gue dikasih umur panjang, semoga bisa lebih berguna. Tapi kalau sekarang pun waktu gue selesai, ya bener-bener udah berguna. Gue sih berusaha untuk berguna setiap hari. Selain lu sudah bisa menjadi diri sendiri dan lu bahagia, lu juga peduli dengan sesama, peduli dengan makhluk hidup yang lainnya, hewan, tumbuhan, alam, dan segala macam semua. Sekarang kalau kita ngomongin peduli dengan sesama ataupun makhluk hidup, apa sih yang menginspirasi lo? Gue makhluk hidup. Kenapa lo peduli perempuan? Gue perempuan. Simple as that. Gak perlu jadi S3 atau apapun itu untuk mengerti yang namanya hak asasi manusia atau empati atau simpati. Lo suka diperlakukan sesuatu, lakuin itu ke orang. Lo gak suka dilakuin gimana gitu, ya jangan lakuin itu ke orang. That's it. As simple as that. Simple as that. One day kita ada masalah, kita pasti pengen orang minimal perhatian deh kalau nggak bisa bantu gitu. Ya udah, that's what I do. Oke. Simple as that. Kalau hewan dan tumbuhan karena mereka sebenarnya tuh kasihan ya, mereka diciptakan lebih dulu. Kitab manapun ngajarin mau science maupun agama ya, berjuta tahun ada bumi, ada hewan, gak ada manusia, mereka hidupnya bahagia. Begitu manusia diciptakan, punahlah itu satu-satu ya kan gitu. Yeah. Sementara kita sebenarnya katanya makhluk paling pintar, kita makhluk paling lemah. Gak ada bumi, kita yang mati. Gak ada hewan, kita yang mati. Gue mencoba doing my part. I'm a pure vegan. Gue bahkan tidak take apapun dari animals. Untuk bahkan tuh gue pakai kulit atau apapun tidak. Gue tidak intake apapun dari hewan. Gue tidak lama. Gue tidak intake kimia apapun. Gue bahkan nggak punya perawatan, whatever. Gue semua pakai natural. Gue menanam. Gue tidak ngambil apapun dari hewan. Sesederhana itu aja sih, minimal karena gue tidak bisa menciptakan, gue nggak membunuh. Begitu juga dengan alam. Susah nggak sih, lebih repot nggak sih ngejalanin hidup kayak Enggak, karena gue ngelakuin itu bukan karena tren atau disuruh orang lain. Karena emang gue sendiri begitu. pengen. Oke. So it's easy, apalagi ngomong vegan di Indonesia. Gue bahkan dapat benefit yang tadinya bukan itu tujuan awal gue gitu. Ih anjir, hidup gue murah banget sekarang. Gue cuma beli tahu, tempe, sayur. Gue nggak beli telur, gue nggak beli daging, gue nggak beli apa-apa. I'm so cheap man. I'm such a cheap bastard gitu kayaknya sekarang. Lo nggak bisa ribut soal polusi, tapi lo juga masih menciptakan polusi atau kontribusi ke polusi itu. Lo nggak bisa bilang I love animals, gue mau fight for animal right, tapi gue makan, gue pakai, gue apa segala macam. Begitu juga dengan tanaman gitu. I cannot terus nyerang pemerintah dengan pembangunan, tapi gue juga ngebabat-babatin pohon or not taking care of it. Ya, dan satu hal lagi itu adalah mengenai mengkritisi pemerintah. Lo amat sangat berani dengan lantang menyuarakan apa yang menurut lo
baik atau enggak untuk masyarakat ke pemerintah selantang itu? Dari kapan dan kenapa? Karena gue membayar pajak gue, maka gue punya hak untuk ngomong. Oke. Karena gue menggaji mereka. Dan mereka gajinya dari mana? Ya. Mereka tidak akan ada di atas sana kalau bukan suaranya dari kita. Mereka nggak akan makan kalau gajinya bukan dari kita. Ya. Masa kita nggak punya hak ngomong? Ya, bener banget sih. Anda berada di dalam sana karena suara kita. Tanpa suara kita, Anda tidak ada berada di dalam sana. Dan kalau kita tidak memberikan suara, Anda bisa turun dengan mudahnya. Kalau Anda mau dengan murahnya, dengan tanpa berperasaan, menelantarkan perasaan masyarakat, sementara Anda sendiri masih makan nasi, maka mungkin kita tidak akan menang di sini, tapi kita akan bertemu di neraka nanti, Pak. Memuji dan mengkritik. Tapi emang sih, gue lebih banyak membaca atau ngedenger, correct me if I'm wrong, memang di kritiknya. Iya, Apa karena orang lebih suka ngebunyiin itu gitu. Iya, apa memang dari secara persentase lebih banyak yang perlu dikritiknya dibanding yang dipujinya? Dari orde apapun yang selama ini lo bersuara. Selama yang mimpin itu manusia, pasti plus minusnya ada. Gitu. Tapi yang lebih kedengeran memang kritiknya. Iya, ya? sama kayak gini deh. Misalnya lo di dunia entertainment, lo punya prestasi apa gitu selama 30 tahun. Lo bikin satu kesalahan, gosip atau apa, sampai mati cuman itu yang ada di semua, ya kan? Yeah. That's it. Bad Like, news is good news. Iya, maksudnya gini, orang tahu gue lantang ngomong pemerintah gitu. Itu doang yang diinget sama orang gitu. Tahun ini gue 2 kali ke PBB, gue berbicara di PBB. Gue ini, gue itu apa? Media ada yang mau ngangkat? Enggak. Manajemen gue tetap sama dengan Adil, semua rilis kita kasih, apapun kita mingguan kasih submit media gitu kan, buat just nggak akan diangkat. Kalau PBB pertama gue datang itu di Jenewa, di gedung PBB itu karena gue memang dutanya buruh dan buruh migran Indonesia. Jadi itu untuk kemajuan perlindungan buruh migran Indonesia dan hak-hak mereka dan segala macam. Yang terakhir kemarin Januari itu ada konferensi anak muda seluruh negara PBB. Gue dianggap salah satu orang di dunia yang memotivasi and youth that inspire panjang gitu bahasanya. Ya gue ngomong di situ. Oh, I don't know. Tapi gue cukup punya CV internasional, gue cukup banyak gitu maksudnya. Tapi emang di sini kan orang nggak mau ngangkat itu. Dan gue juga tidak akan memaksa media untuk terus dong tulis ini gitu. Gue juga nggak ribet untuk gue tadi masukin medsos gue abis dari sini enggak gitu. Paling gue mendingan ngerokok ngomong ayo gitu post udah kelar gitu kan yang. Kalau balik lagi ke mengkritisi pemerintah nih dari zaman lu dulu mungkin ngerti politik apa segala macam, dari era Orde Baru sampai sekarang lu terus menyuarakan itu atau baru-baru ini aja? Terus. Yang gue naik itu pernah gue kritik loh. Berarti dari zaman dulu Orde Baru. Lu udah berani untuk menyuarakan itu. Walaupun makanya yang gue naruh ini nih 98 demo pertama dan ini kemarin 2019. 2019 nggak lo anggap sebagai terakhir kan? Enggak, tapi 2019 itu makanya ini bukan sampai, nggak ada tanda garisnya. Ya. 2 patokan ini, pertama ini kan ya kita tahu lah 98 itu menjadi satu ini banget lah gitu. Kan. Nah 2019 itu tiba-tiba kita udah berpikir selama ini mahasiswa kayak nggak ada suaranya. Apa kemarin tiba-tiba turun pada saat yang RUU KPK dan Omnibus kan sebenarnya dari 2019 kan. Tiba-tiba mahasiswa ada lagi semasif itu tuh menurut gue, ini either mereka sudah sangat cerdas atau memang sudah sangat enek banget lagi udah nyampe ubun-ubun gitu ya udah tumpah gitu. Tapi tiba-tiba anjir mahasiswa ada. Sebenarnya apa sih yang membuat seorang Melanie Subono dari dulu sampai sekarang dia terus-terusan mengkritisi pemerintah? Sebenarnya yang gue kritik dari zaman Orde kapanpun sampai entah kapanpun cuman satu yang gue pengen, standar tunggal. Standar tunggal. Itu tidak berlaku. Seorang ibu mencuri kentang, dia karena miskin, lapar, dia nyuri, dia kena 5 tahun penjara. Ya. Besoknya koruptor yang nyuri uang rakyat sekian puluh M kena setahun, remisi lagi. Setuju. Kalau anak pejabat A atau siapa nabrak orang mati boleh lepas, boleh nggak apa-apa. Tapi please besok kalau gue nabrak orang mati, lepas juga ya. Itu yang gue kejar dari dulu cuman itu. Standar mana yang gue mau pakai? Makanya gue kemarin pada saat Omnibus gue bilang sekalian aja mumpung lo lagi pada rajin rapat, lo revisi tuh sila kelima.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, koma, yang kaya. Nggak bisa, karena nanti berlakunya cuma buat yang itu bisa lolos, yang ini enggak. Nggak apa-apa kalau dia mau lolos, asal yang ini juga dilolosin. Oke. Kan undang-undangnya satu, semua kan pasalnya sama, nggak ada pasal koma buat perempuan begini, koma buat laki begini, buat miskin. Yang gue kejar cuman mana, makanya gue setiap kali data, ini undang-undangnya, kenapa nggak berlaku buat dia? Tapi kalau menurut lo sendiri ya, dari zaman Orba apapun itu sampai sekarang, itu terus-terusan berlaku hal yang kurang lebih sama begitu. Salahnya di mana sih? Gue kalau lagi masa-masa kayak gini, gue rindu banget sama Eyang ya, karena Eyang tuh pretty much membuka pola pikir gue gitu ya. Maksudnya insight kalau aktivis lain tuh nggak bisa, kalau gue kan bisa kenal siapapun yang gue lawan, mungkin gue kenal dari kecil, jadi gue bisa ada, oh nih belajar tentang si A, B, C. Pertama yang paling salah adalah sistem kampanye misalnya. Kita boleh deh ngasih partai independen ikut tahun ini, tapi dia nggak punya modal nih, bisa cuma bikin flyer fotokopian. Sementara siang ini yang kaya, woi 3 tahun belum masa kampanye boleh lagi, nggak dihukum kan? Udah kampanye, semua TV, semua artis bisa dibayar, ya iyalah dia kedengeran. Kalau mau pertama semua sistem pemilihan diratain dulu, budget segini, masa kampanye segini lama. Kalau si A bisa masuk TV, yang ini juga dimasukin. Dia punya hak juga fair untuk gitu nyampein. ya. Semua balik lagi standar tunggal kan. itu yang dimaksud dari standar Salah tunggal satunya balance gitu. border. Ya kayak sekarang yang bagus-bagus, ada yang bagus. Kita bisa denger apa? Enggak. Teman-teman kita yang ada di kandang setan itu, gue dulu nyebutnya kandang monyet, gedung bundar, cuman gue sayang binatang, so I'm gonna say kandang setan. Banyak teman-teman kita yang menjadi anggota dewan itu tetap bagus, tapi dia nggak kedengeran suaranya. Karena mau 100 orang bagus pun di sini sistem pemilihannya adalah suara terbanyak. Ya jelas yang bagus nggak akan pernah kedengeran kalau mau sistem itu dirubah. Dan yang ketiga, ini Eyang yang menyadarkan gue. Partai politik kita itu didanai oleh sumber daya alam. Pengusaha-pengusaha, baru pengusaha ini, pengusaha itu, pengusaha apa segala macam, dia nyuntik tuh kan semua partai. Dia sebenarnya semua partai disuntik sih, dimodalin. Jadi kalau si ini menang, ya udah pas gini deh, lo bikin film yang danain produk ini. Udah pasti pada saat film tayang dia mau masukin dong produk gue, tolong dong sama. Sponsor, sehingga titipan itu banyak sekali, tapi sayangnya titipannya berhubungan dengan alam. Dikeruk terus sampai mati gitu. Jadi sebenarnya sistem itu sih yang salah. Partai politik kita, pemerintahan kita didanai oleh sumber daya alam. Dan kalau misalnya kita ngomongin sistem itu yang salah, itu kan kayaknya udah mengakar ya. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh udah mengakar, mau siapapun itu presidennya, hal itu terus terjadi. Lu optimis nggak sih one day itu bakalan berubah? Dan optimis, how? Perubahan juga udah ada kok. Udah ada? Menurut lu udah ada ya? Udah ada, karena gue sendiri tidak pernah mau ya masuk jadi bagian dari parlemen-parlemen itu, karena Why? Karena first of all gue kasihan ya teman-teman gue gini, kayak gue kan bergeraknya entar hewan, entar alam, entar apapun. Once lo dalam sana, agenda lo aja ditentuin. Bisa apa gue tiba-tiba mengurus binatang? Gak bisa, fraksi A adalah urusannya, gue udah gak bisa. Iya dong gitu, agendanya udah gak bisa, besoknya gue mau ngurus perempuan nih, atau alam apa, kalau agenda fraksi A nggak bisa lah. Dan lo milih jadi independen aja. Independen, dan gue sudah, maksud gue gue selalu ngomong kita nih udah menghasilkan banyak. Gue dengan cuman cara demo atau petisi, beda-beda lah setiap isu perjuangannya. Kita pernah memecat hakim, kita pernah bikin menteri minta maaf, kita pernah merubah sistem banyak. Kemarin gue lagi manggung di Palu apa mana gitu ya, gue manggung, tiba-tiba ada orang datang pakai sepeda, dia naik sepeda satu arahnya aja tuh 8 jam. Dan dia nyampe ketinggalan show gue. Udah kelar aja. Ternyata dia cuma mau ngasih kayak hadiah kanvas gede, tapi dia nggak punya duit bimbing kanvas, jadi gue nggak tahu ada jemuran siapa dicolongin sama dia ya, kaos-kaos putih digunting-gunting, dijahit-jahit jadi kayak kanvas putih. Terus dia nggak punya kuas dan cat, dia pakai ampas kopi. Dia gambar tuh gede gitu kan. Saya cuma mau ngasih ini. Kamu tahu kan show-nya udah habis? Tahu. Terus ya udah saya sekarang pulang lagi 8 jam lagi naik sepeda. Why, what the hell are you doing here gitu? Karena saya mau berterima kasih, karena gua aja udah nggak inget ya itu gerakan yang mana ya. Karena waktu itu Mbak pernah bersuara lala, jadi aturan di kabupaten saya itu berubah sekarang, di mana buruh itu bisa mendapatkan apa-apa gitu.
you do make the change. Yeah, that's great. Jadi belum tentu gue bisa melakukan itu pada saat gue menjadi bagian dari pemerintah kan. Iya, benar sih. Iya kan, agendanya ditentuin, pola kerja lo ditentuin. Emang gue bisa tiba-tiba mau ke sawah, gue mau ketemu nelayan ini, mau ketemu itu? Nggak bisa, udah di map-mapin, udah dipeta-petain. Dan lo nggak bisa hidup di sistem itu berarti. Nggak bisa, kalau gue hari ini lagi mau ngurus nelayan, kalau agenda partai gue bukan itu nggak bisa gue, kan nggak boleh. Karena emang. Tapi pilihan yang paling bener sih kayaknya dibanding lo masuk ke satu kubu yang Gimana lo bisa dikotak-kotakan. berbicara rakyat kalau lo tidak menjadi rakyat? Ya. Gimana lo bisa ngelihat kekurangan satu daerah? Gue selalu negor gubernur, bupati, wali kota. Bagaimana lo bisa tahu masalah di daerah lo kalau lo hidupnya di Pondok Indah, di Jakarta, lo pulang cuma kalau ada kunjungan atau tugas apa? Gimana lo bisa merasakan rakyat macet? Lalu lo jadi lewat pakai nguing-nguing gitu. How can you be rakyat kalau lo juga nggak merakyat? Great people, jujur nih ya, gue pengen nanya, kenapa sih lu tuh demo mulu, selalu dukung yang demo itu ini. Honestly, gue adalah salah satu orang yang suka kesel banget ngelihat orang demo. Dan gue pengen tanya, apa nggak bisa lewat jalur yang lebih baik, nggak usah demo? Ya, kita kemarin-kemarin lihat lah ya, banyak demonstrasi. Lo nggak salah satu gue yang pernah gue teriak-teriakin dari atas kan, enggak kan? Oh iya. Nggak, maksudnya gini. Gue pernah teriak-teriakin wing, misalnya nih pakai bayi wing. Yang gue mau ke dokter. Ternyata itu yang gue yang lewat. Oh iya? Gue langsung, oke, maaf. Oke, kalau ngomongin demo tuh gini, banyak lah kemarin-kemarin demonstrasi itu, demonstrasi ini, tapi berakhir dengan rusuh, apalah segala macam semua. Menurut lo demo itu jalan yang sudah benar untuk mengkritisi pemerintah atau ada cara lain yang sebenarnya bisa lebih didengarkan dan terwujud apa yang dituntut? Demo tuh capek loh. Gue juga kalau milih bisa ngomong baik-baik mah ngomong baik-baik kali. Iya kan gitu. Lo pikir kagak pegel tuh mata pedes, badan sakit gitu segala macam. Kalau bisa ngomong baik-baik kenapa enggak? Tapi yang kejadian adalah 90% dari kasus itu akhirnya didengarin pemerintah setelah kita demo. Oh, based on itu ya? Iya, sekarang gini, kayak kita ngomong enggak apa deh yang lebih kecil dari itu deh gitu. Tiap kali kita menyurati ke Setnek, kita ngajak audiensi, kita petisi, kita nggak ada ini nggak. Begitu demo ya udah kejadian, oh ya dihapus deh gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Gue juga nggak mau kali demo capek anjir. Tapi berarti sebelumnya sudah menempuh jalan yang seharusnya. Oh sudah, nggak mungkin kalau nggak. Sekarang gue bilang, gue punya beberapa contoh demo yang sampai hari ini sudah dilakukan tahunan dan damai. Aksi Kamisan contohnya. Mereka dirampas haknya. Tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Sekali lagi lebih keras. Aksi Kamisan itu sekarang tahun udah ke 500 sekian, setiap Kamis kita berdiri, ini udah tahun ke entah berapa. Ada dilihat enggak? Diklaksonin kan depan istana, minggir, presiden mau lewat. Reklamasi balik kita aksi damai sampai hari ini. Iya izin dicabut, tukang mau kerja tetap. Lu pikir izin yang dicabut bener dicabut? Enggak lah, tukang mau kerja. Enggak ada, kita juga nggak mau ribut. Dan gue bisa yakinkan bukan mahasiswa yang dulu menjadi ribut dengan ngebakar ini tuh segala macam, tidak. Tapi gue mengalami demo di 98, gue mengalami demo sekarang. Gue pun melihat susupan pasti ada. Tapi kalau dulu tuh kita bisa ngebedain, oh ini preman, ini ada brai nih, gitu kan, kelihatan nih bentuk-bentukannya. Kalau sekarang siapapun yang nyusup, bentuknya kelihatan banget. Anak pang bisa jadi kayak anak pang dandannya, ini itu. Lo aja di satu konser euforia lo bisa gila kan? Apalagi tuh lo berapa hari nggak makan, euforia lo udah nggak mungkin lagi. Temen gue bukannya, ini bukannya, itu bukannya, gitu. Kita disusupi mungkin, tapi gue berani jamin mahasiswa tidak memulai pembakaran apapun itu atau kerusuhan apapun, tidak. Yang terakhir terbukti kan yang CCTV-nya transit itu segala macam ada terbukti kan? Iya. Soalnya gue tuh salah satu orang yang agak kesel sih dengan demo itu apa segala macam, endingnya rusuh, endingnya merusak fasilitas rakyat. Endingnya juga gue pakai koyo, capek. Iya kan? Pegel tahu. Jadi kayak, sama kayak yang terakhir ini, lo kenapa sih sampai mesti masuk area-area pinggiran gitu? Loh karena kita mau, lo pada mau kemana sih? Gue mau ke Senayan.
Bukannya di situ katanya aspirasi rakyat kalau mau disampaikan. Kita tuh mau damai kok ke Senayan, tapi semua jalan ke Senayan ditutup. Salah nggak kita nyari jalan potong? Apa bedanya malu cari jalan potong? Iya sih. Enggak. Ya kalau udah dibuka juga kita udah nyampe di Senayan dari tadi nyet gitu. Bener deh. Kita juga pengen kali ngomong baik-baik, ngomong pakai urat tuh capek. Ini kena gas air mata, dulu mah, sekarang buset umur dan pegel. Kemerdekaan itu nasi. Ada yang tahu terusannya? Dimakan jadi tai. Yuk. Berani berdiri sampai Kamisan keberapa? Apakah kita akan menyerah? Sampai 1 juta akan kita jalanin nggak? Sampai pemerintah akan dengar. Jangan pernah menyerah. Ini adalah hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk bersuara. Kalau mereka tidak bisa menyuarakan suara rakyat, kita bikin mereka turun sekali lagi. Kita akan ulang lagi kejadian yang pernah terjadi. Lo tahu nggak? Sampai hari ini lo bisa bikin show kayak gini atau YouTube atau Instagram. Dulu pernah ada demo berkali-kali sampai Jakarta terbakar, sampai ada yang mati atau diculik atau apapun. Untuk lo bisa dapat kebebasan itu hari ini. Iya loh. Departemen Penerangan segala macam nggak akan jatuh. Biji tukul sampai hari ini nggak ketahuan di mana. Munir salah satu gitu. Gue selalu bilang sama cewek-cewek, lo nggak mau tahu Marsinah itu siapa? Lo pikir hari ini lo bisa dapat cuti haid atau cuti hamil atau apapun kalau Marsinah nggak sampai mati begitu? Dalam setiap kebebasan yang kita punya pasti dulu ada. Kita nggak mungkin bisa merdeka gini kalau nggak banyak orang dulu perang sampai mati kok. Bener banget. Ya udah lo tinggal nikmatin aja deh. Ya udah gue yang turun gitu. Tapi jangan omelin kita juga dong gitu. Sebagai masyarakat, sebagai teman, saya kecewa. Saya banyak bekerja sama dengan Anda Pak Ganjar, baik sebagai teman maupun di lain. Saya kecewa. Anda memainkan kata-kata dan berpikir kita adalah orang tolol. Anda tidak pintar, Anda tidak lebih pintar dari kita. Dan ingat, Anda ada di sana karena kita. Syarat menjadi orang Indonesia: 1. Hafal semua ayat-ayat kita. 2. Bisa mencuri sebanyak berapa tadi dulu Pak? 3. Punya uang banyak. 4. Tidak boleh berani berbicara, karena berbicara itu dosa sekarang. Tapi lo akan nikmatin hasilnya. Demo 98, semua aktivis dimaki-maki kan, bikin kerusuhan. Emang lo pikir kalau nggak ada demo itu ada acara ini? Enggak juga. Kebebasan ini, kebebasan lo ngomong, medsos, nggak ada. Oke. Kalau menurut lo yang sekarang kebebasan medsos, kebebasan orang berbicara apa segala macam itu udah tepat apa belum sih sebenarnya? Sekarang udah bebas. Gue percaya semua ya? orang punya hak bicara. Tapi bicaranya juga harus tanggung jawab. Oke. Sejahat, sekritik-kritiknya gue mau pemerintah, gue nggak pernah ngatain pemerintah tolol, anjing apa, nggak pernah lo akan menerima melihat postingan gue seperti itu, enggak. Banyak juga yang bebasnya kebablasan, gitu. Jadi kebebasan mulai direpresi lagi di rezim yang sekarang. Betapa banyak acara nonton film bareng dibubarin, film dibredel, ini itu segala macam. Caranya aja lebih halus, gitu. Tapi gue akuin pun netizen pun banyak kebablasan gitu. Lo bebas berbicara bukan berarti lo terus nggak sopan. Jadi kayak mata pisau ya sebenarnya ya. Ya oke, lo benci sama pejabat itu misalnya. Tapi gue sih masih ngeliat kayak demo yang kemarin gitu. Kita selalu bilang anti polisi. Demo itu kan selamanya cuma menjadi mainan adu domba antara polisi dengan yang demo ya. Ujung-ujungnya gue nggak aktornya siapa mah di rumah kali pada nonton TV gitu kan ya kan. Kemarin demo yang kemarin tiba-tiba gue naikin video polisi. Lagi sebelum naik tuh dia lagi video call sama anak bayinya. Kan gue dimaki banyak orang, kalau sekarang ngebela polisi? Oh tidak, gue nggak ngebela. Tapi dia orang loh. Itu faktanya di lapangan gitu dan humanis banget. Itu humanis banget gitu. Jadi you know what, they're all human. Lo mau ngata-ngatain benci misalnya gue ngomong presiden A, tapi gue nggak mungkin ngatain dia yang tai lo apa gitu, enggak. Dia masih bapaknya orang loh. Just be human gitu. Lo seneng nggak balik lagi ke tadi, lo seneng nggak kalau bapak lo digituin? Kan enggak. Dia salah, dia harus tahu. Tapi gue juga nggak seneng sih. Gue pasti lebih seneng kalau negor bapak gue ketimbang maki-maki bapak gue. Bener-bener malaikat brengsek. Iya bener-bener malaikat brengsek itu ya Melanie Subono. Ya itulah gitu. Jangan terlalu mentuhankan satu manusia, tapi juga jangan terlalu menyampahkan satu manusia. Just balance it.
setiap ini punya plus minus udah. Iya. Dia ngehe karena dia bertugas, dia ngelakuin tugas perintah komandannya. Iya. Tapi di rumah dia bapaknya si bayi ini loh. Lo bukan binatang, even animals don't do that. Iya sih. Wow, keren, tepuk tangan lah. Oke, gue omongan gue oke, jadi tolong ntar ingetin gue ngomong apa aja. Oke. Nah kalau misalnya nih ya dari zaman dulu Orde Baru sampai sekarang gitu kan, macam-macam presiden, macam-macam rezim, apa segala macam. Dari semua itu, yang menurut lo paling better? Better is not good enough for me. Buat gue Ya, semua nggak ada yang perfect, plusnya dan kan? ada Iya, minusnya. iya. Udah gitu Cuman aja. yang paling Semua punya lumayan plus dalam satu segi, punya minus dalam satu segi. Karena kalau gue mulai ngomong, akhirnya gue mulai membandingkan kan. Iya. Nggak ada. Si A plusnya ini, makanya gue tidak pernah mau jadi buzzer kampanye atau apapun. Gue secara fair naikin, kayak kemarin Jokowi, Prabowo, gue naikin. Jokowi plusnya pernah melakukan ini, minusnya ini. Prabowo pernah melakukan ini, minusnya ini. Silakan netizen pikir sendiri. Oh, oke. Gue tidak pernah mau jadi buzzer karena gue tidak pernah mau orang memilih gara-gara ngefans sama gue. Gue akan ikut si ini, nanti sampai yang kita pilih ngaco, gue lagi yang salah kan. Oke. Lu dulu nyuruh gue, nggak ada yang nyuruh Nyet. Lu aja ngambil kesimpulan sendiri, orang kita lagi kalau baca cuma sampai kalimat pertama kesimpulan kan. Iya. Tapi sebenarnya lu juga menggunakan hak pilih lo kan, dimanapun Gue menggunakan itu, hak apapun pilih. itu, Yes. siapapun itu. Harus. Cuman lo tidak. Karena gue pengen punya hak kritik. Oke. Lu nggak apa hak gue? Kan banyak yang teriak, gue ngeritik gini, bayar pajak kagak, milih kagak, ini kagak. Ya diem aja sih di rumah, ngapain lu ribut? Baru kali ini gue yang kemarin ini gue merusak hak pilih gue, tapi gue pakai suara gue karena gue ini kan pilihannya sama yang kemarin dan yang Ya, sebelumnya. Dan ternyata mendingan tuh tidak cukup baik untuk gue. Jadi gue kemarin memakai hak suara gue tapi gue rusak semuanya. Jadi gue pilih semuanya. Tapi yang penting hak suara gue tidak bisa dijual untuk orang lain. Baru pertama kali gue melakukan itu kemarin karena gue tidak tahu lagi kemarin mesti milih siapa. Karena ternyata mendingan tidak cukup buat gue. Dan kita sangat jomplang, kita sangat bangga dengan kita punya MRT. It's good, it's very good. Berapa persen sih dari rakyat Indonesia yang jadi bisa makan karena ada MRT? Hampir nggak ada sekian persennya gitu. Yang di situ tetap berkutat besok gua makan apa. So gua memilih on that side. Oke. Teman-teman kita masih banyak di dalam sana. Karena apa? Karena berani bersuara. Hari ini jujur adalah dosa. Jujur bukan lagi hal yang baik. Berjuanglah sekuat tenaga kalian sampai mati. For future, harapan lo untuk Indonesia dan semua orang yang ada di sini. Masih optimis untuk jadi terus Selalu lebih harus baik. optimis. Selalu optimis. I'm sure harapan. Supaya Harapan dan orang usaha kali ya. usaha berguna aja sih, jangan mati sebelum berguna. Kepedean sih kalau lo bisa memprediksi mati lo kapan gitu. Ya. Gitu. Kalau harapan gak usah lo mimpi. Tadi pagi baru gue posting, gak usah mimpi gue harus jadi presiden merubah sesuatu, gue harus jadi nggak. Jadi orang nggak jahat aja dulu sih. Ya. That's it. When you dan lakuin itu ke sekeliling lo. Nggak semua aktivis itu artinya harus teriak turun ke jalan. Banyak kok aktivis yang hak itu perempuan harus dibela, tetangganya digebuk, istrinya digebukin sama suaminya, lo juga nggak berani ribut. Ya. So mulailah aja dari sekeliling lo dulu. Iya sih. That's it. Kalau semua gitu aman, dunia udah kelar. Dan lo jalanin apa yang menjadi porsi lo aja. Lo berperannya sebagai itu ya udah, nggak usah. Iya benar-benar. Gue juga sering ngomongin itu. Perdamaian komplek aja dulu. Iya, gue juga sering ngomongin itu. Lo ngomongin jauh-jauh bela negara apa segala macam. Lo jadi diri lo yang benar, keluarga lo, tetangga lo, itu bantu itu lo deh gitu beres. Udah kelar. Nggak usah kejauhan. Tangan lo cuma segini, dua tangan lo, dua kaki itu lo. dulu diurus sih ya. Iya. Gue selalu berharap diri gue jadi kayak virus sih, gitu, like contagious. Ya lo lakuin itu. Dan lo nggak bisa melakukan itu dengan ngasih tahu. Lo harus contohin. Ya, sama kayak kita ngajarin anak kecil. Iya, contohin. Anak kecil lagi kritis kan, lo main ngomong-ngomong nggak boleh ini tapi lo kerjain kan akan dikritik. Gitu. Iya, Just banget. shut up. Lo kerjain aja udah. Nanti orang akan Wow. Sekarang kita masuk ke pertanyaan titipan dari Great People. Pertanyaan ini dari @gagakgalih. Melsub.
Siapa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan karakter Melanie yang rebel kayak sekarang I'm not ini? rebel. Rebel. I'm not rebel. Gak ada kayaknya, gue Gak ada? terbentuk begini aja, I don't know. Ya diri lu sendiri berarti Iya, ya? terbentuk begini dan tidak dikelilingi oleh orang terdekat gue yang bilang stop jadi begitu dan berubah. Enggak, jadi ya jalan aja. Ya just be yourself. Itulah berarti di negara kita, why honesty count as rebel sih gitu. Heeh. It's not rebel, it's honest. Oke. Dari @Gustapa. Gus Papa, sorry. Sorry. Guess Papa. Oh, guys. Hai Mel, Hai. lo kan jiwa peduli sesamanya tinggi. Terus peduli diri sendirinya kapan? Oh, gue peduli diri sendiri dulu, baru bisa gue peduli sama orang. Oke. Gue akhirnya bisa peduli sama orang setelah gue menyelesaikan, even kita growing up pasti punya masalah kan sama mungkin trauma ini atau punya dendam sama si A, B, C. Gue at one point gue nyelesain itu semua, even pada saat orang yang salah sama gue samperin. Yuk kita udah ya kosong gitu. Dan selesain, I'm happy with myself, gue dealing sama semua itu. Gue memaafkan semua orang, gue minta maaf orang-orang yang gue pikir gue harus minta maaf, yang gue bisa inget. I'm loving myself, gue memanjakan diri gue dengan melakukan apa yang gue suka. Habis itu gue bisa maksimal, ya itu sekarang, care for other people. Oke. Tidak akan terjadi kalau di awalnya gue juga masih punya kepahitan, gue masih dendam, masih gue masih not loving myself. I love myself so much. Wow. Me time lo apa sih? Coffee, book, gue suka banget membaca. I swim a lot. Gue biasanya di hutan, gue berbicara sama hewan, or It's your me time. ngerokok, AO. Oke. Murah kok, murah, me time gue murah. Next question dari Priscilla. Melanie kenapa sekarang jadi kritis dan peduli orang susah? Kenapa suka Amer? Kalau vodka gimana? Gue pasti kenapa kritis dari dulu, cuman sekarang terlihat karena ada medsos apa segala macam, padahal mah dari dulu. Kenapa peduli sama orang susah? Gue harusnya lebih panik kalau lo tanya kenapa lo nggak peduli sama orang susah sih. Karena peduli sama orang susah itu udah bener dan harusnya emang begitu, bukan? Iya. You don't need the reason. Kalau lo sampai butuh alasan peduli, gitu lo salah banget sih hidupnya. Kenapa Amer? Karena dia adalah produk lokal. I support produk lokal. Vodka, good. I used to drink that. Tapi gue pada saat apapun yang bisa gue dulukan produk lokal, berhubungan dengan petani, berhubungan dengan whatever, pasti gue akan mendahulukan itu. Plus lebih murah. Ya, jauh banget lebih murah. Nanti abisnya juga kebuangnya di WC juga. Ngapain buang sejuta di WC kalau bisa 50.000 kebuang di WC. Bener Hidup juga sih hemat. kayak. Bisa jadi tokai-tokai juga, WC juga. Iya. Iya kan? Bener. Oke, satu lagi dari banyak sebenarnya, cuman gue simpulin aja. Dari @go_mami. Melanie Subono, apa makna tato di seluruh badannya? Ada berapa tato dan mana yang paling sensasional? Oh, banyak, bisa seharian ngomongnya itu. I have gak Makna tahu tato. sekitar 13 tato mungkin sekarang. Makna tato adalah gini, kalau orang dulu ada yang punya, kalau orang zaman dulu tuh nyatet, zaman Asterix nyatet apa di batu, ada yang prasasti, ada orang zaman at sometimes di diary, ada yang di apapun. Nah ini pada saat ada satu momen kejadian penting di hidup gue, maka itu akan gue catat dalam bentuk tato. Jadi orang kalau nanya akan bikin lagi, ya nanti kalau ada kejadian yang menurut gue perlu gue catat, ya akan gue jadikan tato. Semua ya, I don't understand the meaning of sensasional dalam in what term, tapi kalau semuanya penting ya karena ini bagian cerita hidup gue. This is all my life story. Jadi diary-nya Melanie mana? Lo bisa baca nih potongan-potongan ceritanya. Walaupun hanya lo sendiri yang tahu apa dari cerita Ya, badan-badan gue yang bayar, ngapain orang mesti tahu? Oke. Gue punya beberapa kupu-kupu di badan gue karena I always love butterflies. Dan butterfly itu kan cerita hidupnya panjang. Dia dari ulet jadi kepompong, gimana sih urutannya? Pokoknya gitu ya. Gitu terus baru jadi kupu-kupu, pokoknya panjang. Begitu dia nyampe kupu-kupu hidupnya cuma sehari. Tapi yang paling lo ingat adalah si kupu-kupunya. Dan dia tuh nggak mencela-mencela yang biasa bunga ke bunga, enggak. Kupu-kupu is still animals dan metamorfosanya panjang banget untuk jadi cantik. Tapi that one day kecantikan lo bisa ingat. That's kupu-kupu. Nah kalau soal yang lain itu sebenarnya 3. Kalau ini
ini dan ini adalah lambang suku-suku di Indonesia, ada lambang suku Iban, ada suku apa segala macam. Jakarta karena nggak punya lambang, ini ceritanya Monas. Pokoknya the whole lambang-lambang suku Indonesia. Ini pada saat kedua kali gue memimpin timnas Indonesia Marching International Competition. Pada saat gue dapat medali perak dan perunggu whatever gitu. Nah mungkin 3 yang paling jadi patokan hidup gue gitu kalau gue keluar rumah adalah pertama gue orang Indonesia, karena gue punya burung lambang negara gede. Lambang negaranya itu udah benar ada tempat, tanggal, tahun dan tanggal, bulan dan tahun ya. Tanggalnya benar jumlahnya, bulannya benar, tahunnya enggak. Karena menurut gue kita belum merdeka. Akan gue benerin kalau menurut gue kita udah merdeka. Oke. Tuh. Kedua ini. Tunggu bentar. Apa? Lo akan benerin ketika Kan kalau katanya burung Garuda tuh kan bulunya kan sesuai jumlah betul. tanggal, bulan dan tahun. Tanggalnya udah benar. 17 Agustus. Itu dan ada 8 bulan tapi tahunnya belum. Karena menurut gue kita belum merdeka. Nanti kalau sudah merdeka maka gue akan bikin bulunya sejumlah tahun itu. Apa patokannya kita merdeka versi lo? Sementara semua orang udah bilang kita merdeka. Merdeka dalam arti kita boleh mengibarkan bendera sendiri, iya. Tapi apakah kita boleh bicara? Apakah hukum sudah berlaku standar? Apakah si kaya dan si miskin punya hak yang sama? Belum kan? Apakah laki dan perempuan punya hak yang sama? Dan lo belum tahu kapan bakalan benerin itu dong. Mungkin gue akan mati dengan ini, nggak tahu. But at least gue akan mencoba. Kalau lihat di luar dari entah tahun kapan bendera gue selalu setengah tiang loh. Tadi di depan tuh bendera gue setengah tiang karena Indonesia belum merdeka. Seriously? Bendera gue setengah tiang dari dulu. Gue setiap langkah yang gue lakukan gue berusaha ada meaningnya. Setiap tulisan, setiap kata yang keluar, setiap apapun gitu harus ada meaningnya. 2 ini, the Lord is my shepherd, ayat Alkitab, Tuhan adalah gembalaku, karena gue bertuhan. Walaupun tidak harus nyembah, bukan dalam bentuk berapa kali gue masuk rumah ibadah, tapi gue berusaha menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Dan ini adalah deklarasi hak asasi wanita pertama di dunia, itu ada di Perancis tahun 1791. Waktu itu hasil keputusannya adalah women is born free and remains equal to men in rights. Ini adalah deklarasi hak asasi wanita pertama di dunia. Jadi gue adalah perempuan yang punya hak sebenarnya sama dengan laki. Gue jalan dengan Tuhan gue orang Indonesia. Gila ya, perempuan ini. Gue perempuan. Tetap kesimpulannya itu doang. Dia mau bikin kesimpulan panjang. Simpulan gue tadi itu doang. Asik gue dibilang cantik dong, gue perempuan. Titik. Iya. Wow, seneng banget gue bisa ngobrol banyak sama lo, Mel. Dan kesampean. Penasaran gue dengan sosok Melanie Subono tuh kesampean. Karena emang bener-bener gue ngeliatin postingan lo gitu kan. Apapun yang lo omongin, apa segala macam pasti memang penuh makna. Penuh makna, tapi gue sebagai netizennya lo gitu kan. Gue hanya bisa ngeliat, baca, pelajarin. Terus gue mikir, bener juga ya, gila nih orang gitu kan. Asik banget, gue pengen tahu sosok lebih dalamnya lagi. Dan hari ini gue kesampean. Thank you. Thank you so much. Thank you. Really appreciate for your time and everything. What you share with great people. Itu doang gue kesimpulannya, gue perempuan. Tetap menjadi malaikat brengsek. Harus. Tetap terus berbagi dengan banyak orang dengan memberikan inspirasi yang banyak. Semoga. Malaikat brengsek, jangan mati sebelum berguna. Yes, jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum berguna, great people. Thank you so much. Great people. Inspirasi yang gue dapetin setelah gue nemuin Melanie itu memang banyak banget. Tapi yang paling utama dan intinya itu adalah gimana caranya kita sebagai pribadi itu bisa menjadi diri sendiri. Once kita menemukan siapa diri kita akan menjadi warna yang berbeda dan kita akan melakukan semuanya tanpa peduli apa omongan orang. Dan selain itu juga, Melanie punya prinsip jangan mati sebelum berguna. Dan itu akan dia tanamkan setiap hari. Dengan begitu dia akan terus berbuat baik sama siapapun, dengan manusia, dengan hewan, dengan alam semesta, dan dia sangat terbuka pikirannya, hatinya. Luar biasa. Rasa penasaran gue dengan sosok Melanie Subono terjawab, dan kita akan tunggu lagi siapa yang akan memberikan informasi, ide, ataupun inspirasi dari sosok-sosok lainnya, tentunya cuma di Teku Zaki World.